Oke, teman-teman sekalian, selamat datang kembali di tutorial mekanika. Tutorial ini kita selenggarakan secara asinkron. Nah, untuk tutorial kali ini kita akan membahas bab 6 dan bab 7 ya. Jadi disampaikan eh, dasar-dasar rumusnya apa saja dan eh, contoh ya penerapan soal-soalnya seperti apa. Oke, ini adalah tutorial mekanika yang menggunakan PPT tahun lalu dan ini PPT ini bisa digunakan juga untuk pada tahun ini. Oke, teman-teman, selamat menyimak tutorial mekanika ini. Semoga tutorial ini bisa memahamkan kalian semuanya ya. Oke, sebelum lanjut ke materi, jangan lupa teman-teman like and subscribe di channel YouTubeku. Nanti tidak hanya video-video tutorial, tapi juga eh, ada konten-konten lain yang bisa kalian tonton. Jangan lupa like and subscribe. Oke, sekarang kita akan mereview dan juga latihan-latihan soal bab 6 serta bab 7 juga. Oke, kita akan masuk ke soal 61. Nah, soal-soal ini semuanya saya ambil dari Paulus. Oke, soal 61. Nah, tentukan gaya tarik gravitasi antara dua bola timbal padat yang masing-masing memiliki massa 1 kg jika bola hampir bersentuhan. Nyatakan jawabannya sebagai pecahan dari berasal satu bola. Densitas timbal adalah 11,35 gram per cm kubik. Oke, kameranya aku matiin dulu aja karena menghalangi pandangan. Nah, di sini rumus-rumus persamaan umum gravitasi Newton adalah seperti ini, ya. Ini adalah dasar-dasarnya. Nah, kemudian sebelumnya di soal juga sudah disebutkan bahwa ada dua bola sehingga nanti R12 sama dengan R1 plus R2, maka F12 sama dengan G M1 M2 per R1 plus R1 kuadrat. Nah, di sini ya. Ini ada misalkan ada terpusat ya. Kemudian di sini ada R1, ada R2. Ini bola yang satu, bola yang kedua. Nah, ini adalah ilustrasinya. Nah, kita tahu bahwa hukum gravitasi Newton itu menyatakan bahwa setiap benda yang ada di alam semesta itu akan terjadi tarik-menarik antara satu benda dengan yang lain. Nah, di sini ya seperti ada bola ini contohnya ya. Bola satu, ini bola dua ya. Kemudian ini adalah ilustrasinya. Nah, kita asumsikan ini R1, R2 ini kita anggap sama saja. Nanti akan menjadi 2R ya. Jadi nanti R1 sama dengan R2 ya. Berarti sama dengan R tambah R sama dengan 2R. Ini ya. Nah, kita tahu bahwa M1 sama dengan M2 sama dengan 1 kg. Ini yang sudah disebutkan pada soal sebelumnya, maka ini kita masukkan ke sini. Nah, sehingga didapatkan yang ini. Oke, kemudian benda-benda tersebut bentuknya bola. Nah, kita tahu bahwa volume bola adalah seperti ini, sehingga kita dapatkan jari-jarinya adalah seperti ini. Nah, kemudian di sini kita substitusi ke rumus 1 ini, sehingga nanti akan berubah menjadi seperti ini, ya. Nah, massa jenisnya adalah M sama dengan rho V. Jadi ini adalah sudah dipelajari sejak SMP, SMA sampai sekarang juga.
massa jenisnya selalu seperti ini. Nah, kita ubah jadi V sama dengan M rho. Jadi sehingga nanti kita masukkan ke sini, ya. Kemudian eh, kita tahu bahwa massa itu adalah 1 kg, sehingga nanti ini jadi bernilai 1, sehingga seperti ini. Nah, kita tahu sebelumnya rho adalah 11,35 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik dengan konstanta gravitasi adalah seperti ini, sehingga kita dapatkan F12 adalah 2,23 kali 10 pangkat minus 8 Newton. Nah, kita dapatkan seperti ini. Nah, kalau misalkan dinyatakan perbandingan antara gaya dengan berat, ya kita tahu bahwa massa itu tadi adalah 1 kg, sehingga nanti akan menjadi seperti ini. Maka sehingga kita dapatkan F per W sama dengan 2,29 kali 10 pangkat minus 9. Ada satuannya enggak? Enggak. Karena apa? Kita tahu bahwa F itu kan satuannya adalah N. W itu satuannya N juga. Nah, kalau misalkan N per N, jadi satuannya hilang. Makanya tidak ada satuannya. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal 62. Nah, tunjukkan bahwa gaya gravitasi pada partikel uji di dalam cangkang bola seragam tipis adalah 0. Yang pertama, dengan mencari gaya secara langsung, kemudian dengan menunjukkan bahwa potensial gravitasi adalah konstan. Nah, kita membuktikan gaya gravitasi pada partikel uji di dalam cangkang bola seragam tipis adalah 0. Ya, artinya partikel uji di dalam cangkang bola seragam tipis itu 0. Nah, di dalam cangkang, ya. Nah, di sini gambar-gambarnya ini diambil dari buku Fowles. Nah, di sini kita tahu ada referensinya ya di halaman 224 ini. Kalian bisa buka sendiri. Nah, di soal itu sudah disebutkan partikel uji berada di dalam bola. Nah, artinya adalah R kecil lebih kecil daripada R besar. Nah, jadi nanti di sini kita tahu bahwa R kecil ini adalah jarak antara partikel yang berada di luar dengan titik pusat. Nah, kalau R besar itu adalah jarak antara titik pusat dengan ini sisi-sisi lingkaran di sini ya, garis-garis lingkaran. Nah, disoalkan kita diminta untuk mencari partikel yang berada di dalam di sini ya. Ya, di sini adalah R dan di sini adalah R besar. Oke. Nah, kemudian kita gunakan rumus 627 ya di buku Fowles. Nanti kalian bisa buka. Ini rumus 627. Nanti rumusnya adalah seperti ini. Nah, sehingga nanti didapatkan seperti ini. Tapi ingat, yang ini itu kasusnya untuk R lebih besar daripada R kecil lebih besar daripada R. Ya, jadi ini. Ini untuk R lebih besar daripada R besar. Jadi kita ketahui ya, kalau ini nanti kalau misal R besar R kecil ya, R kecil dikurangi R besar itu menunjukkan bahwa R kecil itu dia lebih besar daripada R kecil. Jadi seperti ini. Nah, kalau misalkan R kecil lebih kecil daripada R besar, maka nanti rumusnya akan menjadi seperti ini ya. Jadi ini dibalik ya. Ini berkebalikan. Rumusnya tetap sama, tapi hanya saja ini berkebalikan. Nah, di sini.
Nah, kemudian selanjutnya, nah di sini sudah dituliskan seperti ini. Kemudian kalian integralkan. Nah, diintegralkan terhadap ds ya, integral dengan ds, sehingga nanti didapatkan seperti ini hasilnya, dengan batas R besar plus R kecil, kemudian R besar minus R kecil. Jadi nanti kemudian dimasukkan ke sini semuanya. Nanti kemudian kalian bisa bisa dilihat semuanya, sehingga nanti akan menghasilkan F sama dengan G mm per 4 R besar R kecil kuadrat dikalikan 0. Nah, kenapa 0? Ini kan semuanya habis kan? Habis ya. Sehingga nanti F sama dengan 0. Jadi dinyatakan terbukti. Ini adalah jawaban untuk bagian A. Nah, kemudian kita akan masuk ke jawaban bagian B. Nah, untuk potensial kita tahu bahwa potensial itu energi potensial dibagi massa. Jadi rumusnya seperti ini. Ini adalah potensial. Ini adalah energi potensial. Nah, kemudian untuk rumus energi potensial didapatkan dari rumus gaya gravitasi Newton dan usaha. Nah, sehingga energi potensial itu diperoleh seperti ini. Nah, kalau misalkan dimasukkan ke rumus potensial, ya, kalau V ini masukkan ke sini, sehingga nanti akan didapatkan seperti ini, ya. Nah, kalau mau melihat lebih secara detailnya, silakan nanti dilihat di halaman 245-246 ya, karena ini mungkin saja ya, kalau misalkan dijelaskan lebih detail mungkin agak panjang waktunya ya. Oke. Nah, pada soal ini kasusnya adalah gaya gravitasi antara bola dengan partikel. Nah, untuk mencari potensial, nah caranya sama seperti bagian 62. Hanya saja untuk bagian kali ini adalah potensial. Nah, rumus 2 tadi yang disebutkan, nanti dia akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian substitusi delta M yang berasal dari bagian 6.2 itu dan ada beberapa rumus yang berhubungan dengan delta M. Nanti kalian bisa lihat di buku Fowles ya. Kemudian dilakukan integralan sehingga nanti akan menjadi seperti ini. Nah, di sini ada keterangan bahwa R sama dengan S ya. Oke. Nah, kembali diingat bahwa rumus 3 untuk kasus R lebih besar daripada R besar. Nah, jadi diingat-ingat yang tadi itu adalah untuk R kecil lebih besar daripada R. Nah, di soal itu kan kita diminta kasusnya R lebih kecil daripada R besar. Maka nanti akan didapatkan seperti ini. Nanti kalian bisa lihat sini. Di sini ada integral R besar plus R kecil, R besar minus R kecil. Jadi tadi kalian lihat kalau di sini adalah R kecil plus R besar ya. Jadi ini untuk kasus R besar R kecil ya, R kecil lebih besar daripada R besar. Nah, sehingga nanti bisa dihitung sehingga nanti didapatkan potensialnya adalah seperti ini. Nah, dapat kita lihat bahwa potensial gravitasi itu konstan, baik partikel ada di dalam bola maupun di luar bola. Nah, oke, kalau gitu rumusnya sudah terbukti semua. Oke, kemudian kita lanjutkan ke soal-soal lain. Nah, kalau misalkan kita asumsi
bumi menjadi bola padat ya. Ini bola padat solid ya, yang seragam. Nah, tunjukkan bahwa jika lubang lurus ya dibor di sini, kalau misalkan di sini ya, ini dibor dari kutub ya, di sini kutub ke kutub. Nah, partikel yang jatuh ke dalam lubang, di sini ada partikel jatuh ke lubang pusat, akan melakukan gerakan harmonik sederhana. Artinya dia akan seperti melakukan getaran atau melakukan gerak bolak-balik. Gerakan harmonik sederhana. Nah, tunjukkan juga bahwa periode oscilasi ini hanya bergantung pada massa jenis bumi dan tidak bergantung pada ukurannya. Nah, periodenya dalam berapa jam? Oke, nah untuk soal ini ada kasus di mana ada partikel yang jatuh ke dalam lubang bumi yang dibor dari kutub ke kutub. Nah, seperti dijelaskan tadi, di sini ada sebuah partikel. Partikel itu dia beroscilasi, ini adalah ilustrasinya. Nah, kita tahu bahwa persamaan gaya gravitasi adalah seperti ini. Nah, kemudian volume bumi dirumuskan oleh seperti ini, 4/3 PR pangkat 3, dan massa jenisnya adalah seperti ini. Nah, maka nanti diperoleh masanya adalah seperti ini, massa bumi ya. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam persamaan gravitasi Newton. Jadi nanti ini kalian masukkan ke sini, nanti akan menjadi seperti ini. Nah, kalau misalkan ya kita sebut saja K sama dengan 4/3 kilo M, di sini adalah K, sehingga nanti adalah seperti ini. Nah, jadi itu sudah terbukti bahwa partikel itu melakukan gerak harmonik sederhana. Nah, kita tahu kalau hukum Fock itu menyatakan bahwa F sama dengan minus Kx ya. Bentuk X ini tidak harus X ya. Bentuk yang seperti ini tidak harus X, tetapi bisa juga Y, bisa juga dengan R, atau bentuk apapun gitu ya. Nah, di sini terbukti partikel melakukan gerak harmonik sederhana. Nah, kemudian dalam melakukan gerak harmonik sederhana, tentu ada periode dalam gerakan tersebut. Nah, rumus periode yang kita kenal ini, T sama dengan 2 pi per omega. Nah, berasal dari rumus kecepatan sudut. Nah, lalu diketahui omega sama dengan akar K per M. Nah, kita substitusikan omega ke sini, sehingga nanti T akan didapatkan seperti ini. Nah, tadi kan sebelumnya kita dapat ini K sama dengan 4/3 K pi rho M ya. Substitusi ke rumus periode akan menjadi seperti ini. Nah, tadi kan sudah disoalkan, sudah disebutkan kan. Nah, ternyata sudah terbukti bahwa periode oscilasi itu bergantung pada massa jenis. Jadi sudah seperti yang disebutkan soal tadi, dinyatakan terbukti. Terbukti ya. Oke. Kemudian kalau kita mau mencari periode, gunakan rumus yang tadi ya. Ini. Sehingga nanti kalian bisa membuka slide sebelumnya ya, karena ternyata nggak bisa mundur ke slide sebelumnya ya kan, karena menggunakan rekaman PPT ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri di rumus 4 ya, di PPT sebelumnya. Nanti PPT ini aku akan bagikan insya Allah. Nah, di sini kita tahu bahwa
di sini ada gaya dan di sini ada gaya berat, sehingga nanti akan seperti ini. Kemudian didapatkan percepatan gravitasinya adalah seperti ini ya. Dengan M adalah seperti ini, nanti didapatkan massa jenisnya seperti ini. Nah, tadi sudah disebutkan, nanti massa jenisnya ini bisa kalian masukkan ke sini, sehingga nanti didapatkan seperti ini ya. Nah, nanti di sini bisa tinggal dicoret, ini dicoret, ini juga dicoret ya, sehingga nanti dapat T sama dengan 2pi akar R per G. Kita tahu bahwa jari-jari bumi itu adalah 6,4 kali 10 pangkat 6 meter ya. Ini satuannya meter, dan percepatan gravitasi itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita masukkan ke sini sehingga didapatkan 5024 sekon. Nah, kan kita diminta menyatakan dalam jam. Kita tahu bahwa 1 jam itu adalah 3600 detik, sehingga nanti kita dapatkan T adalah sekitar 1,4 jam. Ini adalah jawabannya. Oke, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini ada soal-soal dari buku lain ya, yang terkait dengan mekanika. Di sini diambil dari buku Classical Dynamics of Particle and System. Nah, hitunglah potensial gravitasi akibat batang tipis dengan panjang L dan massa M pada jarak R dari pusat batang dan dengan arah tegak lurus terhadap batang. Nah, di sini rumus potensial itu kita sudah dapatkan seperti pada soal bagian B ya, soal nomor 62. Nah, di sini rumus potensial itu berbentuk seperti ini. Dengan R itu adalah sama dengan S. Nah, kita tahu bahwa massa jenis jarak itu adalah M per X ya, sehingga nanti bisa dinyatakan M dm per dx ya. Nah, di sini ada ilustrasi gambar. Di sini ada sebuah partikel, kemudian ada tarik menarik antara batang dengan partikel ya. Kita tahu bahwa rapat massa panjang itu adalah seperti ini. Nah, dengan S itu adalah X kuadrat plus R kuadrat. Di sini panjang ya, L. Kita tahu ada rumus Pitagoras ya di sini. X kuadrat R kuadrat. Nah, dari beberapa rumus yang disebutkan tadi, kita coba integralkan saja. Ini minus L per 2. Ini adalah L per 2 ya. Ini 0 ya. Nah, di sini pusat massa batang di sini adalah L per 2. Ini adalah pusat massanya ya. Oke. Sekarang kita mainkan integralnya. Di sini integralkan dengan batas L per 2 minus L per 2. Nah, kemudian kalian masukkan semuanya di sini, sehingga nanti didapatkan hasilnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini ya hasilnya. Nah, di sini adalah bagian sini adalah proses ya, proses integral ya di sini.
untuk apa namanya mengintegralkan yang ini ya. Karena di sini integral bagian sini itu kan sebenarnya cukup rumit juga. Jadi kalian bisa membaca proses-prosesnya saja. Atau kalau misalkan kalian mau menggunakan software integral itu juga diperbolehkan aja, nggak apa-apa ya. Karena di sini integralnya ini sulit sekali, agak susah ya, agak ribet ya. Jadi seperti yang dipelajari di kalkulus 2. Jadi mungkin kadang kalau ada sesuatu yang butuh integral itu ya kalian harus mengeluarkan integralnya. Kalau ada sesuatu yang butuh integral, ya apalagi kalau integralnya tidak sederhana ya seperti ini. Oke, sehingga nanti ini adalah potensialnya ya yang didapatkan. Oke, kita lanjut langsung ke soal nomor 6 dari buku Fowles yang A. Tunjukkan bahwa jari-jari orbit melingkar dari satelit bumi sinkron 24 jam itu adalah sekitar 6,6 jari-jari bumi. Nah, kemudian yang B, jarak ke bulan itu sekitar 60,3 jari-jari bumi. Dari perhitungan inilah lamanya sidereal mount. Oke, sekarang kita tahu bahwa antara satelit dan bumi ya mereka itu saling memiliki interaksi gaya. Di sini ada ya bumi, ini adalah bulan. Nah, bulan ini merupakan satelit alami ya di sini. Ini adalah satelit alami. Nah, di sini bumi dan bulan itu saling berinteraksi ya. Di sini ada gaya gravitasi Newton dan gaya sentripetal. Nah, supaya satelit itu berada pada orbitnya di sini, supaya nanti gini, di sini kan bulan ya, supaya nanti bulan ini tidak keluar dari orbitnya, maka nanti antara gaya gravitasi Newton dengan gaya sentripetal itu harus sama dengan 0 ya. Jadi apa istilahnya kalau misalkan ya antara tarik menarik ya, masih ingat dengan resultan gaya. Kalau misalkan di sini 5 Newton, di sini juga 5 Newton. Nah, maka di sini otomatis resultannya 0. Maka nanti otomatis ya posisi suatu benda ini ya tetap itu. Kalau dua-duanya itu sama-sama 5 Newton, 5 Newton. Nah, kalau misalkan di sini nambah jadi 7 Newton, maka otomatis ya benda ini bergerak ke kanan ya. Begitu juga sebaliknya kalau misalkan ini diperbesar menjadi 10 Newton, ya nanti ya, benda ini malah ke kiri gitu. Jadi logikanya seperti itu. Nah, bulan ini pun dia mengelilingi bumi pada orbitnya. Nah, kalau misalkan bulan ini keluar dari orbitnya ya nanti mungkin bulan itu akan bergerak kemana-mana gitu. Dan pengaruh-pengaruh dari gravitasi bumi mungkin juga akan berkurang gitu. Oke, sekarang kembali lagi ke gaya sentripetal dan gaya gravitasi Newton. Kita tahu bahwa gaya sentripetal itu adalah MA, di mana A itu adalah V kuadrat per R, sehingga nanti didapatkan seperti ini. Dan gaya gravitasi Newton itu seperti ini. Nah, ini bisa dicoret ya di sini, sehingga nanti didapatkan V sama dengan akar GM per R. Nah, di soal kita tahu bahwa periode bulan ketika bulan ini mengelilingi bumi ya, ketika bulan ini mengelilingi bumi, nah di situ bulan itu dia berputar ya.
bulan ini dia berputar satu periode rotasi itu adalah 24 jam. Nah, kalau satu revolusi bumi itu adalah 1 bulan ya. Kalau misalkan salah silakan bisa dikoreksi ya. Nah, kita coba hubungan yang ini dengan yang ini ya. Oke. Di sini 2pi r per t sama dengan akar gm per r. Nah, sehingga nanti jika kita tahu bahwa g itu adalah ya, g itu adalah gm per r kuadrat, sehingga nanti gm adalah r kuadrat per g. Nanti bisa dimasukkan ke sini ya. Oke. Kemudian ini dikuadratkan nanti sehingga didapatkan t kuadrat sama dengan 4pi kuadrat r kuadrat per gr kuadrat. Kita tahu bahwa jarak antara bumi dengan bulan itu adalah 60,3 jari-jari bumi. Kita tahu bahwa jari-jari bumi adalah 6,4 kali 10 pangkat 6, sehingga nanti kalian bisa masukkan ke sini semuanya. Nah, sehingga nanti didapatkan T periode revolusi bulan itu adalah 27,5 hari. Nah, kemudian di sini r kuadrat per r pangkat 3 sama dengan 4 pi kuadrat per 9t kuadrat gt kuadrat ya. Jadi nanti kemudian ini kita tambahkan suku, kita kalikan masing-masing ruas itu kalikan r besar. Jadi nanti seperti ini ya. Kemudian dimasukkan semuanya, sehingga nanti didapatkan seperti ini dengan r adalah 1 per 0,15 r besar. Jadi nanti didapat r sama dengan 6,6 r besar. Ini adalah jawabannya. Ini adalah jawaban A, ini adalah jawaban B. Oke, sekarang kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, sebuah partikel yang bergerak di bidang pusat menggambarkan orbit spiral R sama dengan R0 EK theta. Nah, tunjukkan bahwa hukum gaya adalah inverse kubik dan theta bervariasi secara logaritmik dengan T. Oke. Nah, soal ini itu dia berkaitan dengan hukum Kepler pertama ya, di mana orbit pada semua planet itu adalah elips ya, di mana matahari menjadi titik fokusnya. Jadi nanti di sini orbit planet, di sini ada matahari, dia itu berbentuk elips ya. Di sini makanya di sini ada istilah perihelion dan aphelion. Nah, kalau perihelion itu dia adalah dekat, kalau aphelion itu adalah jauh. Jadi dia berbentuk elips ya. Ini dekat, ini jauh ya. Nah, dari buku Fowles ya, kita ambil persamaan 6,5,10 A dan B itu menjadi hasil pembuktian hukum Kepler pertama. Nah, bagian 65 menjadi bahan untuk mengerjakan soal ini. Oke, nah di sini ini adalah bahan-bahannya. Di sini kita tahu ada di sini F O pangkat min 1 sama dengan M minus L kuadrat O kuadrat D kuadrat U per D theta kuadrat minus 1 per U L kuadrat U kuadrat. Nah, kita tahu bahwa R sama dengan 1 per U, maka nanti U sama dengan 1 per R di sini ya, sehingga nanti bisa dimasukkan ke sini semuanya ya. Kemudian nanti bisa kita keluarkan.
Nah, kemudian akan menjadi seperti ini. Nah, tinggal kalian mainkan saja. Nah, kita tahu bahwa R ya itu adalah R0 E pangkat K theta di sini. Nah, kita tahu seperti yang disebutkan tadi, U adalah seper R, maka ini juga U sama dengan seper R. Jadi nanti bisa dimasukkan ke sini. Kemudian kalau misalkan DU per theta, nanti U-nya kita masukkan ke sini ya, diturunkan terhadap theta ya, sehingga nanti akan mengeluarkan konstanta K. Begitu juga dengan diturunkan terhadap kedua kalinya, maka nanti akan seperti ini. Nah, kita tahu bahwa U itu adalah seper R, dia itu sama dengan seper R0 E K theta, sehingga nanti di sini akan berubah menjadi seperti ini. Nah, sehingga nanti tinggal kalian masukkan ke sini, sehingga nanti akan mendapatkan seperti ini. Ini adalah jawaban bagian A. Oke. Kemudian kita mencari tetanya. Kita tahu bahwa L sama dengan R kuadrat. Theta dot di sini adalah rumus 654 dari buku Fowles ya. Jadi nanti kemudian akan menjadi seperti ini ya. Nah, kemudian kita masukkan R-nya berapa tadi? R sama dengan R0 E K theta. Jadi masukkan ke sini. Kemudian nanti bisa diintegralkan, sehingga nanti dia akan menjadi seperti ini ya, sehingga nanti tetanya adalah seperti ini. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Jadi di sini tinggal dibaca dan masukin rumus, sehingga nanti jadinya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke bagian selanjutnya. Nah, sebuah partikel dengan massa satuan diproyeksikan dengan kecepatan V0 pada sudut siku-siku terhadap vektor jari-jari pada jarak A dari titik asal pusat gaya tarik. Nah, diberikan oleh seperti ini ya. Jika V0 kuadrat sama dengan 9K per 2A kuadrat. Nah, yang A, tentukan persamaan kutub dari orbit yang dihasilkan. Kemudian, berapa lama waktu yang dibutuhkan partikel untuk bergerak melalui sudut 3pi per 2. Nah, di mana partikelnya saat itu dan berapa kecepatan partikel saat itu. Nah, oke, sekarang ke bagian A. Nah, di sini ada ilustrasi. Nah, di sini ada sebuah partikel ya, diproyeksikan pada sudut siku ya, terhadap vektor jari-jari pada jarak A dari titik pusat ya. Nah, untuk mencari persamaan kutub, kita tinjau energi pada partikel. Di sini ada hukum kekekalan energi, yaitu E sama dengan T plus V ya di sini. Nah, ini di sini ada partikel proyeksi pada sudut siku ya di sini. Nah, ini pada vektor jari-jari dan pada jarak A ini dari titik pusat. Oke. Kita tahu di soal sebelumnya disebutkan bahwa ini V0 kuadrat itu adalah 9K per 2A kuadrat. Nah, energi kinetik saat T sama dengan 0 ya, dia adalah seperti ini. Jadi kan kalau waktu 0 dia seperti ini, dimasukkan ke sini.
Nah, sehingga nanti akan menjadi seperti ini. Kita anggap saja M itu sama dengan 1. Nah, untuk energi potensial 0 awal ya. Nah, dari rumus seperti ini ya, hukum energi potensial ya. Jadi Fr di sini adalah persamaan yang disebutkan di soal tadi. Kita tahu bahwa Fr adalah minus dV per dr ya. Nah, kita cari energi potensialnya ya. Ini adalah energi potensial. Masukkan saja Fr-nya berapa di sini, kita masukkan ke sini. Kemudian minusnya dicoret sehingga nanti dapatkan energi potensial seperti ini. Nah, pada saat T sama dengan 0, R sama dengan A. Jadi nanti yang sebelumnya R kita ubah jadi A, nanti akan menjadi seperti ini ya. Ini adalah energi potensial yang disebutkan tadi di sini. Kita ganti A sehingga nanti hasilnya menjadi seperti ini. Nah, total energi pada saat T sama dengan 0 itu dia totalnya 0. Oke. Tadi ini adalah minus 9K per 4A kuadrat. Kemudian energi kinetik 0 itu adalah 9K per 4A kuadrat. Hasilnya adalah 0. Oke. Kemudian besar momentum sudut ini adalah L ya, sama dengan R kali cross MV. Nah, di sini menggunakan definisi koordinat kutub ya. Jadi nanti akan menjadi seperti ini. Nah, kita tahu kalau kalau cross itu apapun yang sama itu adalah 0 ya. Seperti I kali I sama dengan 0. Kemudian kalau misalkan beda itu adalah bernilai 1. Nah, sehingga nanti akan berubah menjadi seperti ini. Nah, kemudian momentum angular dia akan berbentuk seperti ini ya, dengan anggap M sama dengan 1 ya. Nah, pada saat T sama dengan 0 itu R sama dengan A dan V sama dengan V0 ya. Jadi nanti kita masukkan, kita ganti, kemudian ini bisa kita kuadratkan di sini karena V0 kuadrat itu adalah 9K per 2A kuadrat. Jadi nanti bisa dimasukkan ke sini. Nanti besar momentum sudut ya di sini nanti bisa kita L kuadrat ya, ini L kuadrat ini bisa kita masukkan ke sini ya. Besar momentum sudut itu adalah L sama dengan MR kuadrat theta dot ya. Kemudian L kuadrat sama dengan MR pangkat 4 theta dot pangkat 2. Jadi nanti R pangkat 4 pindah ke ruas ke sini dan masukkan L-nya tadi 9K per 2, jadi masukkan ke sini ya. Nah, didapatkan. Nanti bisa dimasukkan ke sini. Nah, energi yang dihasilkan oleh orbit. Nah, pada bagian 69 ya di buku Paulus. Nah, kuadrat kecepatan dalam koordinat kutub itu adalah seperti ini. Maka nanti E sama dengan EK plus EP, nanti masukkan ke sini ya, masukkan ke sini, kemudian didapatkan EP-nya tadi juga dimasukkan ke sini ya, sehingga nanti E-nya seperti ini. Nah, tadi di awal sudah kita dapatkan E
sama dengan 0, sehingga nanti akan menjadi seperti ini. Nanti kalian bisa melihat PPT sebelumnya, nanti bisa dipelajari, akan menjadi seperti ini ya. Kemudian bisa dimainkan nanti hasilnya adalah seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita ambil R sama dengan A cos P ya. Maka nanti kalau kita masukkan ke sini ya, kalau misalkan R ini kita masukkan ke sini nanti kemudian diturunkan ya, jadi nanti akan menjadi seperti ini. Diturunkan ya, jadi diturunkan. Nah, kemudian kita masukkan ya ke sini, sehingga nanti dihasilkan dP per d theta sama dengan sepertiga. Nah, artinya adalah P sama dengan sepertiga theta, maka R sama dengan A cos P itu sama dengan R sama dengan A cos sepertiga theta. Oke. Kemudian bagian B kita ambil yang kita dapatkan tadi. Nah, kalau misalkan theta sama dengan 3/2 pi, nanti kita masukkan, maka R sama dengan 0. Nah, oke. Kemudian di sini adalah momentum angular ya. Kita angkat M sama dengan 1, L sama dengan R kuadrat theta dot, sehingga nanti akan didapatkan seperti ini. Sebelumnya sudah kita dapatkan R sama dengan A cos sepertiga theta. Masukkan ke sini, kemudian L-nya tadi sebelumnya sudah kita dapatkan, sehingga nanti theta dot adalah V0 per A cos kuadrat sepertiga. Ini harusnya A kuadrat ya. Nah, kemudian di sini nanti bisa diintegralkan sesuai persamaannya apa nanti, sehingga nanti bisa didapatkan T sama dengan 3pi A per 4V0 ya. Di sini batas-batas integralnya adalah 3pi per 2, 0 ya. Jadi ini dari 0 ke 3pi 3/2pi. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, kita ingat bahwa V0 kuadrat itu adalah 9K per 2A. Jadi nanti bisa dimasukkan ke sini ya. Ini adalah V0, sehingga akan menjadi seperti ini, dan hasilnya adalah T sama dengan pi A kuadrat per 4 akar 2 per K. Ini adalah jawaban bagian B. Oke, nah untuk bagian C, kita cari kecepatan saat R sama dengan 0. Nah, mengingat rumus momentum sudut L sama dengan R cross MV, kita anggap M sama dengan 1. Nah, ketika kalau misalkan R-nya sama dengan 0, maka kecepatannya adalah tak beriringkah. Nah, kalau misalkan ini ya, ini 0, kita tahu bahwa kalau misalkan apapun itu dibagi 0, itu kecepatannya akan berubah menjadi tak beriringkah apapun. Jadi nanti sehingga kecepatannya adalah tak beriringkah, tak terdefinisi. Nah, di sini adalah jawaban untuk bagian C.
Nah, bagi teman-teman jika ada pertanyaan silakan boleh bertanya di komentar atau ngecapri saya langsung, silakan diperbolehkan sekali. Oke. Nah, soal nomor 621. Ini adalah soal UAS tahun 2019. Nah, sebuah satelit ditempatkan di orbitnya di sini. Melalui peluncuran roket 2 tahap dari pusat peluncuran ruang angkasa. Nah, laju awalnya itu adalah V0 membentuk sudut theta terhadap garis vertikal. Ya, kemudian saat mencapai apogee dari orbit awal, nah tahap kedua dari roket itu dinyalakan, yang menghasilkan kecepatan pendorong sehingga berada pada orbit lingkaran. Nah, yang pertama, hitunglah penambahan laju dorongan delta V1 yang dibutuhkan pada tahap kedua untuk mencapai orbit akhir lingkaran. Kemudian yang B, hitunglah ketinggian orbit lingkaran tersebut dari permukaan bumi. Nah, abaikan gaya gesek udara dan gerak rotasi bumi. Nah, massa bumi itu adalah ME sama dengan 5,98 kali 10 pangkat 24, dan jejari bumi RE itu sama dengan 6.400 km. Nah, gunakan V0 sama dengan 6 km per sekon dan theta adalah 30 derajat. Nah, ini bisa ini sebagai data-datanya untuk mengerjakan soal bagian B. Oke. Nah, pada bagian A itu kan kita disuruh mencari perubahan delta V1. Nah, untuk mencarinya ini tadi kita coba gunakan persamaan kekekalan energi E sama dengan T plus V. Nah, mengingat di soal ini konteksnya itu berkaitan dengan orbital, nah nanti bisa menggunakan rumus energi orbital ya. Jadi di bagian di bawah Paulus bisa dilihat 610. Nah, di sini kita tahu bahwa energi potensialnya adalah V sama dengan minus K per R. Nah, kalau energi total itu adalah minus K per 2A. Jadi nanti sekali lagi kalian lihat di buku Paulus ya, bagian 6.10. Sehingga nanti kalau di total hasilnya adalah menjadi seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan kita otak-atik ya, kita mainkan, nanti kita dapatkan kecepatannya seperti ini. Nah, kemudian pada saat mencapai puncak itu R sama dengan A kali 1 plus epsilon, ya rumus 6.5.21A. Ini dari buku Paulus juga. Sehingga nanti didapatkan menjadi seperti ini. Nah, rumus V itu adalah kecepatan awal. Nah, ini kita sebut V1. Nah, untuk V2 itu bisa kita cari dengan persamaan energi yang tadi. Nah, di sini kan tadi sudah ini, misalkan ya ada roket kan, sudah roket. Nah, jadi dia A sama dengan R ya, karena A sudah berada di puncak kan. Nah, jadi misalkan di sini jarak R ya, karena dia sudah berada di puncak ya. Sehingga nanti bisa berubah rumus menjadi seperti ini ya. Nah, kita otak-atik rumus itu akan menjadi seperti ini. Sehingga nanti didapatkan V kuadrat sama dengan K per M 1 per A kali 1 plus epsilon ini. Sehingga nanti didapatkan seperti ini. Nah, di sini ini adalah rumus kecepatan akhir. Nah, bagaimana selisihnya? Nah, persamaan yang tadi itu disubstitusikan aja.
disubstitusikan seperti ini, kemudian kita bisa keluarkan, kemudian kita mainkan, nanti akan menjadi seperti ini ya. Kita masukkan tadi G-nya 10, kemudian jari-jari bumi ya, di sini R kuadrat. Jari-jari bumi itu adalah 6,4 kali 10 pangkat 6. Oke, sementara kita pertahankan dulu delta V-nya. Nah, oke, ini kalian bisa baca bagian sini. Jika ada pertanyaan silakan bertanya di bagian ini ya. Oke. Lihat pada bagian 65 di buku Fowles ada rumus alfa sama dengan ml kuadrat per k, dan alfa sama dengan a 1 minus epsilon kuadrat. Nah, kita tahu bahwa L sama dengan R cross V. V adalah V0 sin theta. Kemudian kita masukkan ke sini semuanya, sehingga nanti didapatkan epsilonnya adalah seperti ini. Ya, di sini adalah K-nya, masukkan sini. Nah, kita akan cari A dengan rumus yang tadi. Rumusnya itu V1 ya. Di mana A itu adalah posisi satelit awal, sebut V0 ya. Ini posisi awal satelit. Kemudian dimasukkan ke sini semuanya. R-nya 3 bisa diganti. A 1 plus epsilon itu bisa ubah menjadi R. Nanti bisa diubah, nanti didapatkan percepatannya berapa. Nah, mengingat K seperti ini, bisa kita masukkan ke sini, kemudian nanti kalian masukkan aja semuanya, sehingga nanti didapatkan A adalah 44,5 kali 10 pangkat 6 meter. Nah, kemudian kita cari delta V-nya ya. Kita cari delta V-nya di sini. Tadi kita dapatkan A 44,5 kali 10 pangkat 6, kemudian eksentrisitas kita dapatkan 0,89, sehingga nanti didapatkan delta V-nya adalah 4,6 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Ini adalah jawaban bagian A. Oke, kemudian ketinggian orbit lingkaran dari permukaan bumi yaitu seperti ini, sehingga nanti didapatkan H sama dengan 2,1 kali 10 pangkat 6 meter. Ini adalah jawaban bagian B. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 6.22. Tentukan sudut absidal untuk orbit yang hampir berbentuk lingkaran di bidang pusat yang ditentukan oleh hukum gaya. Ini kita diberikan rumus seperti ini. Nah, untuk soal ini sebenarnya simpel ya. Pada bagian 16 buku Fowles kita gunakan rumus seperti ini. Nah, kita tahu di soal sudah disebutkan seperti ini. Nah, kita tahu bahwa R sama dengan A. Nanti sehingga nanti kita ganti semuanya menjadi A ya. Kita ganti semua menjadi A sehingga nanti bisa
substitusi bisa kita turunkan, atau bisa dari FR dulu kita turunkan dulu terhadap R ya. Di sini kita turunkan dulu terhadap R. Nah, kemudian akan menjadi seperti ini. Baru di sini F aksen A, F aksen itu bisa diubah menjadi A ya. Jadi sebelumnya R bisa diganti A. Nah, sesuai dengan rumus yang ini, kita bisa masukkan F aksen A per FA. Ada yang bisa dicoret-coret nanti sehingga bisa dapatkan seperti ini. Nah, sehingga nanti sudut absidalnya akan didapatkan seperti ini. Sehingga nanti akan mendapatkan seperti ini. Ini adalah sudut absidalnya. Nanti bisa kalian baca sendiri ya, karena di sini kurasa kalian harusnya sudah bisa memahami ya bagian-bagian ini. Tidak perlu saya aku nggak perlu membacakan ulang ya kan rumus-rumus seperti ini. Maka aku hanya memberikan penjelasan saja. Oke, soal nomor 623. Nah, jika tata surya tertanam dalam awan debu yang seragam, kita lihat soal nomor 69 di buku Fowles ya. Nah, berapa sudut absidal sebuah planet untuk bergerak di orbit yang hampir melingkar? Nah, ini disarankan sebagai penjelasan yang mungkin untuk kemajuan perihelion Merkurius. Nah, persamaan dari soal nomor 69 adalah seperti ini. Nah, kan kita mencari sudut absidal kan. Karena mencari sudut absidal ya udah kita pakai aja rumus yang diberikan tadi. Nah, di sini seperti ini, kemudian kita turunkan terhadap R ya, sehingga nanti didapatkan seperti ini. Kemudian berdasarkan rumus sudut absidal, maka nanti dia akan menjadi seperti ini ya, sehingga nanti F aksen A per FA itu sama dengan seperti ini. Gini ya. Nah, kemudian ini adalah sudut absidal, tadi sudah didapatkan sebelumnya, sehingga nanti bisa kita masukkan ke sini. Nah, sehingga nanti akan berubah menjadi seperti ini. Nah, kita ubah X sama dengan 4pi rho A pangkat 3 per 3M. Ini tujuannya untuk menyederhanakan, karena ini rumusnya banyak, jadi kita sederhanakan. Sehingga nanti bisa kita dapatkan pi sama dengan C ya, sama dengan seperti ini. Ini adalah sudut absidalnya. Nah, jadi kalau soal-soal yang terkait sudut absidal sebenarnya hanya satu rumus saja. Dan itu sebenarnya masih mudah ya untuk sudut absidal. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 625. Nah, tentukan kondisi stabilnya orbit lingkaran jika fungsi gaya berbentuk seperti ini. Nah, soal ini berkaitan dengan stabilitas pada orbit ya. Rumus-rumusnya itu bisa kita ambil pada bagian 612 ya. Nah, kalau terkait stabilitas, maka rumus yang digunakan adalah seperti ini. Jadi artinya apa? Kalau agar supaya orbit itu stabil, maka dia harus FA plus A per 3 F aksen A itu harus di bawah 0. Ini untuk kestabilannya. Nah, di soal di sebelumnya
sudah didapatkan persamaan FR-nya ya di sini, sehingga bisa kalian masukkan, kemudian nanti kalian turunkan ya. Dan nanti ini bisa dimasukkan ke sini semuanya ya, masukkan ke sini sehingga nanti semuanya nanti bisa didapatkan seperti ini. Ini adalah hasil akhirnya. Ini untuk agar supaya stabil maka dia harus seperti ini. Ini untuk tentang kestabilan orbit yang bergerak mengelilingi suatu planet. Oke, sekarang soal 626. Nah, tunjukkan bahwa orbit melingkar dengan jari-jari R stabil pada soal 6.2 ya, jika R kurang dari B pangkat minus 1. Kemudian, tunjukkan bahwa orbit lingkaran tidak stabil dalam inverse medan gaya kubik. Nah, oke. Soal ini konteksnya adalah kestabilan orbit. Ya, seperti di soal-soal sebelumnya, bahwa FA plus A per 3 F aksen A itu harus di bawah 0 ini untuk kestabilannya. Kita dapatkan FR adalah seperti ini. Nah, sekarang kita berikan jadi kita dapatkan FR, kemudian kita turunkan jadi ditemukan F aksen R ya sama dengan seperti ini ya. Nah, sebelumnya sudah didapatkan seperti ini, maka nanti hasilnya adalah seperti ini. Bisa dimasukkan ke sini, nanti tinggal kalian mainkan. Nah, sehingga nanti terbukti ya untuk R lebih kecil daripada 1/B. Nah, kemudian yang lainnya kita lihat hal-hal yang lain. Nah, kalau hukum inverse kuadrat itu dia adalah seperti ini. Nah, di soal ini berupa inverse kubik ya. Maka FR sama dengan minus K per R pangkat 3 ya. Dia berupa inverse kubik ya. Di sini. Ini FR sama dengan minus KR pangkat 3 karena inverse kubik kalau kuadrat ya seperti ini. Tapi kalau kubik itu dia pangkat 3. Nah, kemudian nanti ini FR ini kita masukkan nilai apa? Bukan masukkan, tapi kalau FR ini kita turunkan maka jadi akan seperti ini. F aksen R sama dengan minus 3 sama dengan 3K per R pangkat 4 ya. Sehingga nanti seperti ini. Nah, di sini adalah yang kuadrat. Ini adalah kubik ya. Sini. Nah, sehingga nanti kita masukkan nanti ternyata hasilnya sama dengan 0. Nah, kan kita tahu bahwa F A plus A per 3 F aksen A itu harus di bawah 0. Tapi kalau misalkan sama dengan, nah itu ternyata dia tidak stabil. Jadi jawabannya seperti ini, dia nggak stabil. Oke, sekarang kita lanjut ke soal-soal lain. Nah, dalam teks-teks lanjutan tentang teori potensial, ditujukan bahwa energi potensial partikel bermassa m di medan gravitasi objek spheroid seperti bumi kira-kira dia seperti ini. Nah, di mana R mengacu pada jarak di bidang ekuator, nah seperti sebelumnya, dan epsilon sama dengan 2/5 R
delta R, di mana R adalah jari-jari ekuator dan delta R adalah selisih antara jari-jari ekuator dan kutub. Nah, dari sini temukan sudut absidal untuk satelit yang bergerak di orbit yang hampir melingkar di bidang ekuator bumi, di mana R sama dengan 4000 mil dan delta R adalah 13 mil. Nah, untuk soal ini caranya sebenarnya seperti sama ya, seperti 622-nya. 622. Nah, konteksnya adalah sudut absidal. Nah, sekarang persamaan ini merupakan persamaan energi potensial. Nah, kita cari F-nya dulu ya. Ini adalah energi potensial. Kan begini ya. Dia harus bentuknya seperti ini. Karena harus bentuknya F. Nah, kita tahu bahwa F A atau FR juga boleh. Itu adalah minus dVr per dr, sehingga nanti bisa seperti ini. Nah, jadi nanti bisa kita masukkan ke sini, atau sebaiknya langsung masukkan saja ya. V-nya ini kita masukkan saja, tidak diintegralkan ya, kita turunkan aja. Kita turunkan bukan mengintegralkan, tapi kita menurunkan. Jadi nanti kita dapatkan FR ya, seperti ini. Dan FA-nya adalah dia seperti ini. Nah, kemudian di sini FR ini kita turunkan. Jadi nanti sehingga dapat seperti ini. Kemudian F aksen A per FA. Ini kestabilan ya, ini kestabilan. Bukan absidal, tapi ini kestabilan ya. Kalau khasnya absidal itu dia ada F aksen A per FA. Ini khasnya, dia ada seperti ini. Oke. Kemudian sekarang kita lanjutkan ke sini. Nanti ini bisa kita masukkan ke sini ya. Kemudian nanti bisa kita mainkan semuanya nanti. Ini diketahui soalnya adalah seperti ini. Lalu masukkan ini dan ininya masukkan ke sini, sehingga nanti didapatkan dia seperti ini. Nah, anggap saja A hampir sama dengan mendekati R ya. Sehingga nanti A kuadrat sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 7 mil kuadrat. Sehingga nanti didapatkan sudut absidalnya itu adalah 180,7 derajat. Ini adalah hasilnya. Oke. Sekarang kita memasuki soal UAS 2018 nomor 3. Ini adalah pembahasan UAS tahun lalu ya. Oke. Nah, sebuah planet bergerak mengelilingi matahari yang bermassa m matahari dalam orbit lingkaran. Nah, planet tersebut bergerak dengan kelajuan v menurut kerangka acuan heliosentris. Nah, yang pertama, tentukan periode revolusi planet mengelilingi matahari. Nyatakan dalam M sun, B dan K serta beberapa bilangan yang sesuai. Nah, kemudian jika suatu model tata surya adalah hasil dari tata surya yang diperkecil n kali dari ukuran yang sebenarnya, namun setiap material memiliki rapat massa yang sama dengan rapat massa planet dan matahari sebelumnya. Nah, tentukanlah bagaimana perubahan periode suatu planet pada model ini dibandingkan dengan periode planet itu dalam ukuran aslinya. Nah, kita tahu bahwa rumus persamaan umum gaya gravitasi Newton adalah seperti ini. Ya. Nah, kalau misalkan kita hubungan dengan F sama dengan MA, karena adanya dua gaya yang bekerja antara planet dengan matahari kan, jadi kan ini ada planet, ada matahari, ya. Planet dan matahari, dia saling tarik menarik, ya.
adanya gaya gravitasi Newton dan sentripetal, sehingga nanti dia akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita ingat V sama dengan S per T sama dengan 2pi R per T ya. Tadi ini ada planet, matahari, dia tarik menarik ya, seperti ini. Kelilingnya suatu planet ya, keliling suatu lingkaran adalah seperti ini. Nah, kemudian akan menjadi ini mv kuadrat ya, jadi ma sama dengan gmm per r kuadrat. Nah, ini mv kuadrat per r sama dengan gmm per r kuadrat. Ini bisa dicoret sehingga nanti didapatkan, ini juga dicoret, didapatkan R sama dengan gm per v kuadrat. Jadi seperti ini ya. Nah, kita tahu bahwa T itu adalah 2pi R per V, sehingga nanti bisa kita gabungkan ke sini ya. R ini bisa kita gabungkan ke sini sehingga nanti didapatkan T sama dengan 2pi gm per V pangkat 3. Ini adalah hasilnya seperti ini. Nah, di sini di soal kita diminta hanya menyatakan bentuk G, M, dan V. Ini seperti ini. Nah, kalau yang sebelah sini kita membuktikan hukum Kepler ya, ini sebagai tambahan saja. Sebenarnya ini nggak dipakai ya, ini sebagai tambahan saja. Oke. Kemudian pada soal bagian B, kita tahu bahwa R aksen sama dengan NR. Artinya R aksen adalah nilai R yang diperkecil N kali. Nah, sebelumnya periode ini sudah kita temukan seperti ini ya. Nah, untuk menentukan bagaimana perubahan periode ketika diperkecil, nah di soal itu diketahui setiap material memiliki rapat massa yang sama dengan rapat massa planet dan matahari sebelumnya. Nah, bisa kita gunakan rho sama dengan M per V. Sehingga nanti rho aksen sama dengan rho, kemudian M aksen per V aksen sama dengan M per V ya, kemudian V itu adalah volume bola, jadi nanti bisa dimasukkan dan bisa dicoret-coret sehingga nanti kita tahu bahwa R aksen sama dengan NR. Nanti bisa dimasukkan sehingga nanti didapatkan ini dicoret-coret, ini M aksen sama dengan N pangkat 3M. Nah, bagaimana dengan perubahan V? Pakai rumus seperti ini ya, sehingga nanti didapatkan V kuadrat sama dengan Gm per R. Nah, kemudian untuk V aksen kuadrat sama dengan Gm aksen per R aksen. Nah, nanti ini kalian bisa masukkan M aksen ya, dimasukkan ke sini sehingga nanti kalian bisa mendapatkan seperti ini dan mendapatkan seperti ini. Nah, bagaimana dengan T aksen? Itu sama dengan 2pi G per M, Gm aksen per V aksen pangkat 3. Nah, jadi M-nya didapatkan sini, nanti bisa masukkan ke sini, begitu juga dengan V, dimasukkan ke sini, T aksen sama dengan 2pi Gm per V pangkat 3. Nanti sehingga T aksen sama dengan T. Ternyata dia tidak berubah. Tidak ada perubahan.
dari teman-teman sendiri. Jika ada pertanyaan silahkan hubungi saya, japri saya ke nomor WA atau di komentar di YouTube, silakan ya. Dan apabila penjelasan bab 6 ini ada kekurangan, ya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekarang kita masuk ke bab 7, dinamika sistem partikel. Oke. Sekarang kita masuk ke soal 71. Nah, suatu sistem terdiri dari 3 partikel. Nah, masing-masing satuan massa dengan posisi dan kecepatan sebagai berikut. Nah, yang pertama ya, yang pertanyaannya adalah tentukan posisi dan kecepatan pusat massa. Nah, temukan juga momentum linear dari sistem. Nah, di sini kita tahu bahwa pusat massa itu dicari dengan rumus seperti ini ya. Kalau misalkan I-nya adalah 1, 2, 3 berarti M1 R1 per M1 plus M2 ya. R2 per M2 ini ya. Jadi apa? Yang benar itu adalah M1 R1 plus M2 R2 plus M3 R3 ini per M1 plus M2 plus M3 ini ya. Nah, R itu dapat kita ganti dengan X, Y, Z ya. Jadi nanti bisa diganti dengan kalau misalkan mencari pusat massanya X ya, berarti X sama dengan X1 R1 plus X2 R2 plus X3 R3 per X1 plus X2 plus X3 ya, M1 ya, M2 M3 maaf ini saya salah karena mungkin sudah kadang kurang fokus ya, atau kadang sudah salah ya karena sudah lama sekali untuk hampir sudah lebih dari 1 jam videonya ini ya. Oke. M-nya ini kita ganti bukan M tapi R ya. R ini kita ganti X1 M1 plus X2 M2 plus X3 M3 per M1 plus M2 plus M3 ini ya, dan seterusnya. Nah, semua massa kita anggap sama, jadi untuk posisi pusat massa kita dapat kita temukan. Oke, jadi M1 M2 M3, jadi nanti M-nya hilang. Nah, di soal sudah disebutkan R1 sama dengan I plus J, R2 adalah J plus K, dan R3 adalah K. Sehingga nanti dapatkan pusat massa adalah seperti ini. Oke, untuk kecepatan pusat massa, kecepatan itu merupakan turunan dari posisi V sama dengan dr per dt. Nah, ingat ya bahwa kecepatan itu dia turunan dari posisi ya, turunan dari jarak atau posisi. Jarak juga bisa. Sehingga nanti V sama dengan dr per dt. Nah, sehingga nanti sama dengan d per dt ya, seperti ini. Nanti ambil yang posisinya sehingga nanti didapatkan kecepatan pusat massa adalah seperti ini. Nah, sekarang kita cari kecepatan pusat massa, yaitu seperti ini. Kemudian di soal tadi sudah disebutkan seperti ini, maka jawabannya adalah seperti ini. Jadi yang suku-sukunya sama bisa yang variabelnya sama bisa kita ditambahkan. Jadi seperti ini hasilnya. Oke. Kita lanjut ke momentum linear. Nah, momentum linear itu kecepatan pusat massa dikali massa total sistem, yaitu P1 ya, jadi
PI sama dengan P1 plus P2 plus P3 plus seterusnya. Jadi nanti M1V1 plus M2V2 plus M3V3 dan seterusnya. Nah, momentum linearnya adalah seperti ini. Kita anggap masanya itu sama dengan 1. Sehingga nanti menjadi seperti ini. Kemudian kita tahu kecepatannya adalah seperti ini. Sehingga nanti untuk momentum dia adalah seperti ini hasilnya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal 72. Nah, tentukan energi kinetik sistem pada soal 71. Kemudian tentukan nilai mv kuadrat pusat massa per 2 dan tentukan momentum sudut tentang titik asal. Oke. Nah, energi kinetik sistem pusat massa yaitu seperti ini, ya. Sehingga nanti bisa dapat kita temukan. Kan tadi ini ada tiga partikel. Berarti ya jumlahnya ada 3. Ya udah seperti ini. Dan ini perkaliannya skalar ya. Perkaliannya skalar. Jadi kalau skalar yang sama bisa sama dengan 1. Tapi kalau perkaliannya vektor, nah itu yang sama-sama itu nilainya 0 gitu. Nah, sudah disebutkan tadi sebelumnya V1-nya berapa, V2-nya berapa, dan V3-nya berapa, sehingga nanti bisa dimasukkan menjadi seperti ini, sehingga menjadi hasilnya seperti ini. Nah, kemudian untuk massa bagaimana? MV cm kuadrat per 2 gimana? Nah, kita hitung massa totalnya. Massa totalnya massanya itu dianggap nilainya 1 semua, sehingga hasilnya adalah 3. Nah, kemudian pusat massa itu adalah ini, Vcm sama dengan M1V1 plus M2V2 plus M3V3 per M1 plus M2 plus M3, sehingga nanti M-nya sama dengan 1, maka nanti totalnya adalah 3. Oke. Jadi nanti masuk jadi seperti ini ya. Kemudian V ya, V central mass tadi sebelumnya sudah kita dapatkan ya di bagian sebelumnya, sehingga hasilnya seperti ini. Maka nanti kecepatan pusat massanya adalah seperti ini ya. Oke, maka nanti hasilnya adalah seperti ini. Massa totalnya adalah 3 ya. Nah, kemudian untuk momentum sudut dia rumusnya sudah seperti ini. Nah, kalau misalkan ada 2 atau 3, maka berarti ya RI kali R1 M1V1 plus R2 cross M2V2 plus R3 cross M3V3. Jadi nanti masukkan ke sini, nanti hasilnya adalah seperti ini. Itu adalah momentum sudutnya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal 73. Nah, sebuah peluru bermassa M ditembakkan dari senjata bermassa M. Nah, jika senjata tersebut dapat mundur dengan bebas dan kecepatan peluru, kecepatan relatif terhadap senapan saat meninggalkan kelas adalah V0, tunjukkan bahwa kecepatan peluru yang sebenarnya relatif terhadap tanah adalah V0 per 1 plus gamma, dan kecepatan mundur untuk senjata adalah minus gamma V0 per 1 plus gamma, di mana gamma adalah M per M besar. Oke. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa MSVS plus MPVP ini massa senapan
dan kecepatan senapan, massa peluru, kecepatan peluru dia sama dengan seperti ini. Oke, kemudian kita tahu bahwa pada awalnya di sini ada senjata senapan dan peluru itu awalnya diam, kemudian di sini kemudian dia senapan dan peluru itu saling bergerak ya, jadi nanti senapan mundur, pelurunya maju, sehingga nanti akan menjadi seperti ini. Nah, kita tahu bahwa yang senapan itu bergerak berlawanan arah ya, dan MPVP ini pelurunya bergerak searah ya, sehingga nanti dia akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian di sini terkait relatif, di sini senapan ini ternyata setelah senapan ini menembak ini kan dia juga dipengaruhi oleh peluru juga ya, jadi nanti dia terkurangi oleh kecepatan peluru. Jadi kan gini, ada senapan peluru, kemudian peluru ini maju ke depan dan senapannya itu bergerak ke belakang ya, dan itu pun berkurang oleh akibat peluru ya. Jadi ada VPM aksen minus VP aksen sama dengan MPVP aksen. Jadi nanti didapatkan seperti ini ya. Nah, nanti di sini ada keterangannya seperti ini ya, nanti bisa kalian baca. Kalau misalkan mau butuh penjelasan, mungkin silahkan komen di YouTube atau di Japri saya juga boleh, silahkan ya. Karena saya pun juga ya lama tidak pernah membuka ini ya, mungkin ya sedikit lupa terkait ini. Nanti saya coba ingat kembali terkait ini. Nah, sekarang di sini VPM aksen minus VP aksen sama dengan ini. Kita tahu bahwa gamma adalah MP massa peluru per M senapan ya. Sehingga nanti didapatkan seperti ini. Nah, kemudian PS aksen sama dengan VPM minus VPM per gamma plus 1. Jadi nanti VPM kita keluarkan nanti, sehingga kecepatan senapan setelah peluru ditembakkan adalah seperti ini. Ini adalah hasilnya. Oke. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, dan apabila ada kekurangan jelasnya dalam tutorial asinkron ini ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Oke. Kemudian soal 74, sebuah balok kayu diletakkan di atas meja horizontal yang halus. Sebuah senjata ditembakkan secara horizontal ke balok dan peluru melewati balok. Nah, muncul dengan setengah kecepatan awalnya sebelum memasuki balok. Nah, tunjukkan bahwa pecahan energi kinetik awal peluru yang hilang sebagai kalor gesekan adalah 3/4 minus 1/4 gamma, di mana gamma adalah perbandingan massa peluru terhadap massa balok ya. Gamma itu adalah kurang dari 1. Nah,
pada soal ini ada kasus di mana senjata mengeluarkan peluru, ya, dan peluru menembak balok, ya. Ini adalah senjata mengeluarkan peluru dan peluru itu masuk ke balok, ya. Terjadi tumpukan antara peluru dengan balok, ya. Peluru balok. Nah, kita coba menggunakan hukum kekalahan momentum. Dia seperti ini. Nah, kita tahu bahwa kecepatan balok itu pada awalnya itu diam, ya. Kemudian setelah tumpukan dia bergerak, ya. Jadi nanti pelurunya yang bergerak, baloknya diam. Kemudian setelah terjadinya tumpukan, ya, jadi nanti peluru dan balok itu bergerak, ya, secara bersama-sama, ya. Dan kita tahu kecepatan peluru setelah tumpukan itu adalah setengah kecepatan peluru, sehingga nanti didapatkan seperti ini. Didapatkan kecepatan balok, ya, setelah tumpukan adalah seperti ini. Nah, kemudian kita coba cari selisih energi, ya. Selisih energi itu adalah awal dikurangi akhir, yaitu setengah massa peluru V peluru kuadrat, kemudian setengah massa balok V balok kuadrat. Di sini adalah sesudahnya di sini. Nah, karena di sini baloknya diam, dicoret jadi seperti ini, ya. Kemudian di sini adalah VP per 2. Kemudian di sini VP. Ini adalah gamma. Ini adalah gamma VP per 2. Sehingga nanti bisa dimasukkan ke sini, ya. Masukkan ke sini sehingga nanti kemudian bisa dimasukkan, bisa dimainkan, sehingga nanti didapatkan delta T adalah setengah MPVP kuadrat 3 per 4 minus gamma per 4, sehingga nanti didapatkan seperti ini. Jadi nyatanya terbukti jawabannya ini. Oke, soal 75. Sebuah peluru artileri ditembakkan pada sudut ketinggian 60 derajat dengan kecepatan awal V0. Di bagian paling atas dari lintasannya, cangkang itu meledak menjadi dua bagian yang sama. Salah satunya bergerak langsung ke atas relatif terhadap tanah dengan kecepatan awal V0 per 2. Berapa arah dan kecepatan fragmen lainnya segera setelah ledakan? Nah, di sini kita coba terapkan hukum keketalan momentum. Di sini ada ilustrasinya. Nah, di sini ada sebuah peluru yang ditembakkan ke atas, sudutnya 60 derajat. Kemudian ketika sudah berada di ketinggian tertentu, dia memecah, terbelah menjadi bagi dua. Nah, anggap saja masanya itu adalah M per 2, M per 2. Sama. Salah satunya dia ada yang bergerak ke atas. Dan ada yang bergerak relatif terhadap tanah dengan kecepatan V0 per 2. Ya, relatif terhadap tanah. Oke. Nah, di sini awalnya di sini ada peluru, ya. Dia itu waktu itu masih menjadi menyatu. Peluru dia masih menyatu. Kemudian setelah tumpukan dia memisah. Ada M per 2 dan M per 2 memisah. Nah, kemudian di sini awalnya dia bergerak ke atas, ya, bergerak ke atas. Dia bergerak ke atas. Kemudian setelah terjadi tumpukan,
setelah terjadi ini pecah belah, maka nanti di sini ada arah J-nya ya, ada arah J, ada yang relatif terhadap tanah. Nah, sehingga nanti bisa dihitung, kemudian M-nya bisa dicoret-coret semuanya ya, sehingga nanti menyisakan seperti ini, sehingga V-nya adalah seperti ini, V2 kecepatannya. Kemudian kalau kita mau mencari besarnya, nanti masukkan ini besarnya. Mengingat ini adalah bentuknya adalah ada I dan J, maka mencari besarnya seperti ini, sehingga nanti didapatkan V2 adalah akar 5 per 2 V0. Nah, bagaimana kalau mencari arah V2? V2 itu adalah arkes tangan Y per X ya, dimana yang Y itu adalah minus V0 per 2 ya, V0 per 2 minus, kalau X itu adalah V0 ya. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah 26,56 minus ya. Oke. Nah, adalah hasilnya. Oke, kemudian nomor 78, tunjukkan bahwa energi kinetik sistem dua partikel adalah setengah mv central mass kuadrat plus setengah mu v kuadrat, di mana m sama dengan m1 plus m2, v adalah kecepatan relatif dan mu adalah massa reduksi. Nah, rumus energi kinetik dengan sistem partikel yaitu seperti ini. Nah, karena dia ada dua partikel seperti di soal sebelumnya, maka dia berubah menjadi seperti ini. Nah, kemudian di soal sudah diberikan seperti ini, dengan V central mass adalah seperti ini, dan mu itu adalah seperti ini, dan V sama dengan V1 minus V2. Nah, jadi nanti kita masukkan saja VCM tadi dan mu tadi dimasukkan, dan V-nya masukkan ke sini, kemudian dimainkan sehingga nanti akan menjadi seperti ini, dan ini terbukti ya. Nanti teman-teman silahkan bisa membaca PPT-nya ya, nanti PPT-nya di share sekalian. Oke, nomor 710. Sebuah partikel bermassa M1 yang bergerak bertabrakan secara elastis dengan partikel target bermassa M2 yang awalnya diam. Jika tumpukannya langsung, tunjukkan bahwa partikel datang kehilangan sebagian kecil 4 mu per m dari energi kinetik aslinya, di mana mu adalah massa tereduksi dan m sama dengan m1 plus m2. Nah, di soal kita coba hukum energi, gunakan hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum. Nah, jadi nanti di sini kita tahu sebelumnya, di soal sebelumnya sudah diketahui V2 itu diam, sehingga nanti angka saja 0. Nah, kemudian kita cari V1 aksen, yaitu V1 minus per M2 per M1 V2 aksen. Nah, jadi nanti dimasukkan ke kemudian ada rumus hukum kekekalan energi, kita pakai, kita tahu V2 itu diam, sehingga nanti akan menjadi seperti ini, dan kita dapatkan V2 aksen sama dengan M1 per M2 V1 kuadrat minus V1 aksen kuadrat. Nah, ini V1 aksen kita masukkan ke sini ya, sehingga nanti bisa kita dapatkan seperti ini. Nah, energi hilangnya bagaimana? Energi hilang adalah energi awal dikurangi energi akhir, yaitu seperti ini. Nah, di sini kita tahu setengah MV1 kuadrat minus setengah M1 V1 aksen kuadrat. Nah,
kita ambil dari sini ya. Kita ambil dari sini sehingga nanti didapatkan setengah M2 V2 aksen kuadrat. Nah, kita tahu V2 aksen kuadrat itu kita masukkan ke sini. Kemudian bisa disederhanakan semuanya. Nah, sehingga nanti bisa didapatkan kita ini jadi D0 dan 4 mu per M, sehingga nanti didapatkan seperti ini. Ini adalah jawaban akhirnya. Nah, terakhir soal 711, tunjukkan bahwa momentum sudut sistem dua partikel adalah seperti ini, di mana M sama dengan M1 plus 2, mu adalah massa reduksi, R adalah posisi relatif vektor, dan V adalah kecepatan relatif dua partikel. Nah, kita tahu bahwa momentum sudut sistem partikel yaitu seperti ini. Nah, untuk R, rumusnya adalah R1 minus R2 sama dengan R1 1 plus M1 per M2. Nah, di sini kita tahu bahwa ada dua partikel yaitu seperti ini ya. Di sini R sama dengan R1 plus M1 per M2 di sini. Sehingga nanti didapatkan seperti ini. Dengan mu adalah M1 M2 per M1 plus M2. Jadi nanti didapatkan seperti ini. Nah, jadi nanti bisa bisa menjadi sederhana. Jadi nanti bisa dimasukkan ke sini. Oke. Kemudian kita dapatkan R1-nya adalah ini. Bisa kita masukkan ke salah. Oke. Untuk R ya. Bisa kita masukkan ke sini ya. Jadi bisa kita ubah R1 ya. Nah, di sini R ini R1 berarti R1 sama dengan di sini R1 sama dengan mu per M1 R kali cross M1 V1 plus ini R2 itu kita dapatkan dari sini, sehingga nanti bisa mendapatkan mu minus mu per M2R cross M2V2, sehingga nanti bisa kita dapatkan seperti ini. Nah, jadi kan dari sini sehingga nanti bisa menjadi seperti ini. Maka rumus ini bisa dinyatakan terbukti. Oke, sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau misalkan penjelasan tadi juga ada yang kurang, karena mungkin di sini soal-soalnya banyak yang dibahas-bahas, sehingga mungkin ini membuat PPT ini mungkin sulit, dan teman-teman nanti bisa untuk membaca PPT ini nanti bisa di-share ya. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat, dan sekali lagi jika ada kekurangan dalam tutorial ini mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.